Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai aspek akuntansi perpajakan atas liabilitas. Kami yang beranggotakan saya Yolanda Putri Aldila dengan nomor BP 181053-2003, Nadira Arsademona 181053-2018, dan Anggun Putri Adita 181053-2019. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian liabilitas. Menurut PSAK 57, liabilitas merupakan hutang perusahaan masa kini yang timbul oleh peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya dapat mengakibatkan arus keluar sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Sedangkan menurut Financial Accounting Standard Board atau FASB, liabilitas merupakan pengorbanan manfaat ekonomi masa mendatang yang mungkin timbul karena kewajiban sekarang suatu entitas untuk menyerahkan aktiva atau memberikan jasa kepada entitas lain di masa mendatang sebagai akibat transaksi di masa lalu. Kemudian macam-macam liabilitas. Liabilitas terbagi menjadi dua, yaitu liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka pendek merupakan liabilitas yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu 1 tahun atau 1 siklus operasi normal perusahaan dengan memperhatikan mana yang lebih lama. Kewajiban jangka panjang adalah utang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun buku dan sumber pembayarannya tidak diambil dari aktiva lancar. Penyajian pos utang jangka panjang dipisahkan dari pos utang jangka pendek. Pemisahan ini bertujuan agar kontrol atas utang-utang tersebut lebih mudah dilakukan. Kemudian akan dilanjutkan oleh Anggun Putri Adita. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang macam-macam liabilitas jangka pendek. Yang pertama yaitu utang dagang. Utang dagang umumnya muncul karena ada pembelian barang atau jasa yang digunakan dalam kegiatan usaha normal perusahaan. Utang dagang dapat dicatat berdasarkan metode bruto ataupun neto. Contohnya, pada tanggal 31 Januari 2020, perusahaan melakukan pembelian barang sebesar 15 juta dan hutang tersebut dilunasi pada tanggal 28 Februari 2020. Jika menggunakan metode bruto, maka jurnalnya yaitu 31 Januari 2020, pembelian debit 15 juta, PPN masukan 1.500.000 dan utang dagang kredit 16.500.000. Pencatatan pada saat pelunasan utang yaitu 28 Februari 2020 utang dagang debit 16.500.000 dan kas kredit 16.500.000. Jika terdapat potongan tunai, maka utang dagang diukur dan diakui sebesar harga beli neto atau setelah dikurangi potongan tunai yang diharapkan akan direalisasikan. Pencatatan menggunakan metode neto. PTX membeli barang dagang pada tanggal 26 Desember 2019 senilai 500 juta dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Maka jurnal pencatatannya yaitu 26 Desember 2019 persediaan barang dagang debit 490 juta dan utang dagang kredit 490 juta. Selanjutnya yaitu biaya masih harus dibayar. Akuntansi menganut akrual sehingga biaya-biaya yang telah terjadi akan dibayar di kemudian hari tetap dicatat pada periode terjadinya biaya tersebut. Biaya yang masih harus dibayar dapat berupa utang gaji atau upah, sewa bunga, utang multas, dan lain-lain sebagainya. Contohnya yaitu hari kerja PT ABC 6 hari dalam seminggu. Perusahaan mempekerjakan 100 orang yang gaji per upahnya dibayar secara mingguan setiap hari Sabtu. Tanggal 31 Desember 2019, gaji dan upah selama 3 hari yang belum dibayar 7.500.000. Jurnal 31 Desember 2019 yaitu gaji dan upah pada utang gaji dan upah sebesar 7.500.000. Selanjutnya yaitu utang wesel. Utang wesel adalah kewajiban kepada pihak lain yang dibuktikan dengan janji tertulis tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal yang telah ditentukan. Utang wesel terbagi dua, yaitu utang wesel yang tidak berbunga dan utang wesel berbunga. Utang wesel yang tidak berbunga yaitu utang wesel pada tanggal jatuh tempo pelunasannya hanya sebesar nominal wesel. Dan utang wesel berbunga yaitu utang wesel pada saat jatuh tempo pelunasannya sebesar nilai nominal wesel ditambah dengan bunga. Contohnya, PTA pada tanggal 2 Januari 2020 membeli barang dagangan sebesar 500 juta dengan menyerahkan promes 6 bulan bunga 15%. Jurnal pada saat pembelian barang dagang yaitu tanggal 2 Januari 2020, persediaan barang dagang debit utang wesel kredit 500 juta. Dan jurnal pada saat pembayaran utang 2 Juli 2020, utang wesel debit 500 juta, biaya bunga debit 37.500.000 dan kas kredit
537.500.000. Selanjutnya yaitu utang dividen. Utang dividen timbul jika pembagian laba diumumkan oleh perseroan. Pembagian laba yang tidak diumumkan tidak menimbulkan utang. Menurut ketentuan pajak, pajak telah terutang pada saat pengumuman pembagian laba, bukan pada saat pembayaran. Karena itu, pembayar dividen wajib menyetor pajak atas dividen kepada negara pada saat yang ditentukan. Ketentuan pemungutan pajak diatur dalam pasal 23 dan 26 UU Nomor 7 Tahun 1983. Contoh, tanggal 20 Desember 2019, PT X mengumumkan akan membayar dividen tunai 10 juta pada 10 Januari 2020. Jurnal pada saat pengumuman dividen yaitu 20 Desember 2019, laba ditahan debit 10 juta, utang dividen kredit 8.500.000 dan PPh 23 kredit 1.500.000. Pada tanggal 10 Januari 2020, utang dividen debit 8.500.000 dan kas kredit 8.500.000. Selanjutnya yaitu utang pajak. Penyajian ikhtisar utang pajak yang baik dan teratur akan mempermudah penelitian atas kewajiban pajak dan pemenuhannya. Utang pajak yang dimaksud dapat mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, utang pajak penghasilan yang dibayar sendiri yaitu PPh pasal 25 dan 29, utang pajak penghasilan yang dipungut atau dipotong dari pihak ketiga yaitu PPh pasal 21, 22 dan 23. Selanjutnya utang pajak yang wajib dipungut atau dipotong dari pihak ketiga yaitu PPh pasal 21, 22, 23 dan 26, utang PPN dan PPNBM dan utang PBB. Contoh untuk utang pajak penghasilan, setiap pembayaran gaji pegawai dipotong 10% sebagai pajak penghasilan pegawai yang nantinya akan disatukan ke kas negara. Jika gaji pegawai bulan Desember 2019 sebesar 1.500.000, maka jurnal yang dibuat sebagai berikut. Desember 2019, gaji dan upah debit 1.500.000, utang PPh kredit 150.000 dan kas kredit 1.350.000. Contoh utang PPN. Penjualan bulan Desember 2019 sebesar 25 juta, termasuk PPN 10%. Maka jurnal yang dibuat yaitu Desember 2019, kas debit 25 juta, utang PPN kredit 2.500.000 dan penjualan kredit 22.500.000. Baiklah, saya akan membahas tentang macam-macam liabilitas jangka panjang. Yang pertama yaitu utang obligasi. Adalah surat pengakuan hutang jangka panjang yang akan dibayar pada tanggal tertentu. Menurut spesifikasi hutang obligasi dibagi menjadi obligasi hipotek, obligasi dengan jaminan surat berharga, obligasi dengan jaminan pihak ketiga, obligasi tanpa jaminan, obligasi dengan bunga yang bergantung pada penghasilan penerbit, obligasi dengan hak atas laba, dan obligasi konversi. Menurut pembuktian atas kepemilikan dibagi menjadi dua, yaitu obligasi terdaftar dan obligasi tanpa registrasi. Menurut cara pelunasannya dan tanggal jatuh tempo dibagi menjadi tiga, yaitu obligasi dengan satu tanggal jatuh tempo, obligasi seri, dan obligasi dengan hak penarikan kembali dengan kurs tertentu sebelum jatuh tempo. Yang kedua yaitu utang hipotek. Adalah penyerahan tertulis mengenai hak atas harta benda tak bergerak untuk menjamin pembayaran hutang dengan ketentuan bahwa penyerahan itu akan dibatalkan setelah waktu pembayaran. Yang ketiga yaitu pinjaman gadai, meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan. Jika telah sampai pada waktunya dan tidak dapat ditebus, maka barang tersebut akan menjadi hak yang memberikan pinjaman. Yang keempat yaitu kredit investasi. Adalah kredit jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk pendirian proyek baru, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, relokasi proyek yang sudah ada atau refinancing atas objek yang telah dibiayai terlebih dahulu. Yang selanjutnya dana pensiun yang dikelola sendiri, non-funded system, termasuk dalam kelompok utang jangka panjang. Dana seperti ini adalah kewajiban yang harus dilaksanakan pada saat pegawainya mulai pensiun. Restrukturisasi hutang. Menurut Joel G. Siegel dan Joy Kasim 1994, pengertian debt restructuring atau restrukturisasi hutang adalah penyesuaian atau penyusunan kembali struktur hutang, mencerminkan kesempatan kepada debitur merencanakan pemenuhan kewajiban keuangannya. Penjadwalan diperlukan ketika debitur menghadapi kesulitan keuangan.
Perjanjian untuk mengubah struktur dapat disebabkan oleh tindakan legal atau berdasarkan persetujuan sederhana dari pihak yang bersangkutan. Dan penyusunan kembali struktur hutang didasarkan pada keputusan manajemen keuangan sukarela, misalnya untuk mengubah hutang jangka pendek menjadi jangka panjang. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang berkepentingan terhadap restrukturisasi hutang adalah pihak debitur bermasalah. Restrukturisasi hutang perlu dilakukan untuk mengatasi kredit bermasalah yang sedang dialami perusahaan-perusahaan di Indonesia, baik perusahaan manufaktur, perusahaan jasa, maupun perusahaan dagang. Trouble Debt Restructuring atau penataan kembali hutang macet adalah suatu keadaan di mana seorang debitur mengalami kesulitan keuangan dan meminta keringanan kewajibannya kepada kreditur. Debitur akan mengalami sebuah perolehan yang luar biasa dalam penataan kembali hutang yang sama dengan perbedaan antara nilai wajar aktiva yang dipertukarkan dan nilai buku hutang, termasuk tambahan bunga. Kreditur menyadari sebuah kerugian yang berasal dari perbedaan antara nilai yang wajar dari aktiva yang diterima dan nilai buku investasinya. Juga harus dibuat catatan kaki yang tepat oleh debitur dan kreditur yang dikaitkan dengan persyaratan penataan kembali. Dari sisi debitur, apabila perusahaan tidak melakukan restrukturisasi hutangnya, maka akan timbul wan prestasi atau cacat yang dapat menimbulkan akibat yang sangat besar bagi kelangsungan hidup perusahaan. Dampak yang dimaksud tersebut terhadap suatu perusahaan bermasalah antara lain, apabila debitur itu adalah perusahaan masuk bursa, maka akan terjadi penurunan kredit ratingnya. Yang kedua, debitur akan memiliki reputasi jelek di dunia usaha. Yang ketiga, debitur akan sulit mendapatkan dana di masa yang akan datang. Yang keempat, nilai saham debitur akan mengalami penurunan atau jatuh. Yang kelima, debitur akan mengeluarkan beban atau biaya yang lebih besar dalam mendapatkan dana di masa yang akan datang. Yang keenam, nilai usaha debitur akan mengalami penurunan. Yang ketujuh, default yang dialami oleh debitur dapat mengakibatkan default bagi perusahaan lainnya yang satu grup dengan debitur atau cross default. Yang selanjutnya, debitur dapat dipilotkan oleh kreditur, sehingga bagi debitur bermasalah sangat berkepentingan untuk melakukan restrukturisasi hutangnya dalam upaya menghindari masalah-masalah di atas yang mungkin timbul. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.